Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmelia Desiana Putri dengan NIM akhir 345. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. Konseling kelompok adalah pendekatan dalam psikologi dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis, emosional, sosial, atau perilaku. Menurut Aminah et al. 2021, konseling ini memungkinkan konseli saling belajar melalui pengalaman dan interaksi antar anggota, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, mendengar sudut pandang lain, serta memperoleh wawasan baru. Keberhasilan konseling kelompok sangat bergantung pada struktur yang terorganisasi dengan baik. Konselor memiliki peran penting dalam memfasilitasi tahapan konseling secara sistematis guna mencapai tujuan seperti meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan pada orang lain. Setiap tahap konseling memiliki karakteristik, tujuan, dan tantangan yang berbeda, sehingga konselor harus menggunakan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan pengelolaan kelompok untuk menciptakan lingkungan kondusif, mengatasi hambatan, dan membantu konseling memahami diri sendiri serta hubungan dengan orang lain. Kita masuk kepada slide tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. Konseling kelompok dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara berurut dan sistematis. Setiap tahap dirancang untuk memastikan proses konseling berjalan efektif, memungkinkan anggota kelompok untuk memahami tujuan, berpartisipasi aktif, dan mencapai hasil yang diinginkan secara bertahap. Menurut Latipun 2017, terdapat 6 tahap dalam konseling kelompok, yaitu tahap pembentukan kelompok, tahap permulaan, tahap transisi, tahap kerja, tahap akhir, serta tahap evaluasi dan tindak lanjut. Berikut tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. Yang pertama, terdapat prakonseling atau pembentukan kelompok. Tahap ini merupakan tahap persiapan pelaksanaan konseling kelompok. Pada tahap ini, terutama pembentukan kelompok yang dilakukan dengan seleksi anggota dan menawarkan program kepada calon peserta konseling sekaligus membangun harapan kepada calon peserta. Dalam konseling kelompok, yang dipandang penting adalah adanya seleksi anggota. Klien yang dimasukkan sebagai anggota dalam konseling kelompok itu diseleksi terlebih dahulu. Ketentuan yang mendasari penyelenggaraan konseling jenis ini adalah yang pertama, adanya minat bersama. Dikatakan demikian jika secara potensial anggota itu memiliki kesamaan masalah dan perhatian yang akan dibahas. Yang kedua, sukarela atau atas inisiatifnya sendiri, karena hal ini berhubungan dengan hak pribadi klien. Yang ketiga, adanya kemauan untuk berpartisipasi di dalam proses kelompok. Dan yang keempat, mampu untuk berpartisipasi di dalam proses kelompok. Yang kedua, yaitu tahap 1, tahap permulaan. Pada tahap ini mulai menentukan struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota. Anggota mulai belajar fungsi kelompok, sekaligus mulai menegaskan tujuan kelompok. Setiap anggota kelompok mulai mengenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan ataupun harapannya. Pada tahap ini, deskripsi tentang dirinya masih bersifat superficial atau permukaan saja, sedangkan persoalan yang lebih tersembunyi belum diungkapkan pada fase ini. Yang ketiga, yaitu tahap 2 atau tahap transisi. Pada tahap ini, diharapkan masalah yang dihadapi masing-masing klien dirumuskan dan diketahui apa sebab-sebabnya. Anggota kelompok mulai terbuka, tetapi sering terjadi pada fase ini justru terjadi kecemasan, resistensi, konflik, dan bahkan ambivalensi tentang anggotanya dalam kelompok atau enggan jika harus membuka diri. Tugas pemimpin kelompok adalah mempersiapkan mereka bekerja untuk dapat merasa memiliki kelompoknya. Selanjutnya yang keempat, yaitu tahap 3, tahap kerja kohesi dan produktivitas. Jika masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun rencana-rencana tindakan. Penyusunan tindakan ini disebut pula produktivitas. Kegiatan konseling kelompok terjadi yang ditandai dengan membuka diri lebih besar, menghilangkan defensifnya, terjadinya konfrontasi antar anggota kelompok, modeling, belajar perilaku baru, terjadi transferensi, kohesivitas mulai terbentuk, mulai belajar bertanggung jawab, tidak lagi mengalami kebingungan. Anggota merasa berada dalam kelompok, mendengar yang lain dan terpuaskan dengan kegiatan kelompok. Selanjutnya yang kelima atau tahap 4, tahap akhir, anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompok. Setiap anggota kelompok memberi umpan balik terhadap yang dilakukan oleh anggota yang lain. Umpan balik ini sangat berguna untuk perbaikan dan dilanjutkan atau diterapkan dalam kehidupan klien jika dipandang telah memadai. Karena itu, implementasi ini berarti melakukan pelatihan dan perubahan dalam skala yang terbatas.
terjadi mentransfer pengalaman dalam kelompok dengan kehidupan yang lebih luas. Jika ada klien yang memiliki masalah dan belum terselesaikan pada fase sebelumnya, pada fase ini harus diselesaikan. Jika semua peserta merasa puas dengan proses konseling kelompok, maka konseling kelompok dapat diakhiri. Yang keenam, setelah konseling, yaitu tindak lanjut dan evaluasi. Setelah berselang beberapa waktu, konseling kelompok perlu dievaluasi. Tindak lanjut dilakukan jika ternyata ada kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Mungkin diperlukan upaya perbaikan terhadap rencana-rencana semula atau perbaikan terhadap cara pelaksanaannya. Selanjutnya, kita memasuki pada slide kesimpulan. Konseling kelompok adalah metode efektif untuk mendukung individu dengan masalah psikologis melalui interaksi kelompok yang menawarkan dukungan sosial, berbagi pengalaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Proses konseling kelompok terdiri dari 6 tahap, yaitu prakonseling, permulaan, transisi, kerja, akhir, dan evaluasi. Setiap tahap memiliki tujuan khusus, mulai dari seleksi anggota, membangun norma, mengatasi konflik, membuka diri untuk perubahan, mengevaluasi hasil, hingga memastikan keberlanjutan konseling. Selanjutnya, untuk saran, sebelum konseling kelompok, konselor disarankan untuk mempersiapkan anggota melalui sesi individu dan memastikan perhatian merata saat sesi berlangsung untuk menciptakan suasana inklusif. Anggota diharapkan saling terbuka dan mendukung, sementara konselor perlu pelatihan tambahan untuk menangani dinamika kelompok, sehingga konseling berjalan efektif dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Berikut daftar pustaka atau referensi yang digunakan pada penyusunan materi ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.